What's up cuy? Balik lagi bersama kita di channel vlogger baru Serba Serbi. Bersama saya Admin A yang akan menemani hari indah kalian hari ini dengan video tutorial-tutorial yang bermanfaat dan berfaedah bagi kalian nih cuy. Tutorial kali ini kita akan ngebahas tentang psikotes verbal, yaitu sinonim dan antonim. Sebelumnya kita juga sudah membuat tutorial tes analogi verbal. Kalian bisa cek link di atas ya. Sebelum kita memulai tutorial, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya cuy, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Psikotes verbal adalah tes psikologi yang bertujuan untuk mengukur kecakapan dan kemampuan bahasa seseorang baik lisan maupun tulisan. Untuk dapat menyelesaikan berbagai psikotes jenis verbal, disarankan banyak membaca buku sehingga mempunyai pembendaharaan kata atau vocabulary yang banyak serta mempunyai daya ingat yang kuat. Hal ini dapat membantu dalam menjawab soal-soal yang sering keluar dalam psikotes verbal. Yang pertama, kita akan mulai dengan tes persamaan kata atau sinonim. Tes persamaan kata atau sinonim digunakan untuk menguji kemampuan verbal seseorang dalam memahami makna kata dan mengetahui padanannya. Di nomor 1, ada kata kuliner. Kata kuliner ini sudah nggak asing lagi di telinga kita ya, karena sering banget kata kuliner ini muncul di iklan-iklan di TV maupun di rumah makan yang ada di sekitar kita. Kuliner sendiri secara umum memiliki arti kegiatan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas memasak. Jadi, jawaban yang paling tepat di bawah ini adalah D. Di nomor 2, ada kata ekstensi. Ini memiliki arti yaitu perpanjangan waktu atau contohnya seperti masa berlakunya visa, dan ekstensi juga memiliki arti perluasan. Contohnya adalah alat merupakan eksistensi tangan manusia. Artinya dengan alat, tangan manusia dapat melakukan banyak hal. Maka persamaan kata dari ekstensi yang paling tepat adalah A. Perluasan. Yang ketiga, ada tentatif. Tentatif ini memiliki arti kata sifat, yaitu sesuatu yang belum pasti. Bisa kita kasih contoh, yaitu Menteri Riset dan Teknologi mengakui bahwa data itu belum final atau masih tentatif. Setelah kita tahu arti apa itu tentatif, kita cari persamaannya. Jawaban yang paling tepat di sini adalah B, itu belum pasti. Kemudian di soal yang keempat, ada kata kontemporer. Kata kontemporer memiliki arti ada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Contohnya, di samping tarian klasik disuguhkan juga tarian kontemporer. Atau bulan ini diadakan pameran seni lukis kontemporer di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Maka setelah kita tahu apa itu arti kontemporer, kita cari sinonimnya atau kata yang sama. Dan jawaban yang paling tepat adalah C, pada masa kini. Di soal yang kelima, ada rabat. Kata rabat ini memiliki arti yang sama dengan diskon, yaitu potongan harga. Bisa kita contohkan di kata-katanya, yaitu jika membeli dalam jumlah besar, Anda akan mendapatkan rabat 10%, yang berarti potongan harga 10%. Maka setelah kita tahu artinya, kita cari jawaban yang paling tepat di pilihan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C, potongan. Kemudian kita lanjut ke tes yang berikutnya, yaitu tes lawan kata atau antonim. Tes lawan kata atau antonim digunakan untuk menguji kemampuan verbal seseorang dalam memahami makna kata dan mengetahui lawan katanya. Langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, ada kata remisi. Nah, kata remisi ini memiliki arti yaitu pengurangan masa hukuman. Contohnya bila kita gunakan pada kalimat, yaitu narapidana itu mendapatkan remisi karena membantu membongkar kejahatan narkotik. Narapidana itu mendapat remisi karena membantu membongkar kejahatan narkotik. Dari pilihan ganda, kita cari kata yang berlawanan dari remisi.
Seperti yang kita ketahui tadi, remisi adalah pengurangan masa hukuman. Kita cari yang paling cocok di pilihan. Maka jawaban yang paling tepat dari pilihan adalah B, penambahan. Penambahan adalah lawan kata dari pengurangan. Kemudian di soal yang kedua, ada kata ambigu. Kata ambigu ini memiliki arti yaitu lebih dari satu atau menimbulkan keraguan, kekaburan, dan ketidakjelasan. Maka kita cari kata yang berlawanan dari kata ambigu ini. Kita lihat dari satu persatu, yaitu ada A, tidak jelas. Tidak jelas ini masih ambigu, jadi dia masih ada keraguan-raguan. Kemudian B, terang. Terang jelas tidak sesuai dengan arti ambigu. Jawabannya adalah B. Namun kita simak lagi yang lainnya. Samar-samar juga sesuai dengan arti atau kata ambigu. Kabur dan kacau pun sama. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu terang. Di soal yang ketiga, ada kata mufakat. Kata mufakat ini sudah sering kali kita dengar ketika kita berada dalam grup diskusi yang hasilnya nanti harus mufakat. Mufakat berarti setuju atau seia sekata. Maka kita cari lawan kata dari mufakat ini, yaitu tadi seia sekata. Lawan katanya adalah apa? Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu tidak setuju. Karena mufakat adalah mengartikan setuju. Di soal yang keempat, ada kata nomaden. Nomaden ini memiliki arti hidup berpindah-pindah. Maka kita cari lawan katanya. Dan jawaban yang paling tepat di antara pilihan ganda adalah A, menetap. Di soal yang kelima, ada kata mandiri. Kata mandiri memiliki arti mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Maka lawan kata yang paling tepat dari kata mandiri ini adalah B, bergantung. Nah, itu dia tutorial tes psikotes verbal, sinonim, dan antonim. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Dan jika kalian ada kritik dan saran, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya Admin A, semoga sukses and see you in the next video.